Muda luar biasa. Hampir 10 juta warga Indonesia itu tidak sedang kuliah, tidak ikut pelatihan dan tidak bekerja. Jadi not in employment, not in juga education dan juga training kawan, alias pengangguran. Ya kalau dibilang nggak apa-ngapain memang ya. Data ini datang dari BPS kawan, sesudah melakukan survei sejak 2021 sampai 2022. Rata-rata dari mereka ini usianya 15 sampai 25 tahun untuk Gen Z. Data ini tentunya bikin cemas pasti ya, apalagi Indonesia punya target mengejar generasi emas di 2045. Nah kenapa kok bisa sebanyak ini orang-orang yang nggak ngapa-ngapain ini, anak muda kita harus seperti apa sebetulnya? Malam hari itu yang kita bakal bahas di Muda Luar Biasa kawan, sudah menemani saya juga di studio malam hari, saya sapa juga untuk Pak Budi Wahyu Mardika. Ini pengamat sosial ekonomi, Wakil Dekan 1 dari FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus juga CEO dari PT Cahaya Prima Solusi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga yang ada di ujung Zoom, kawan saya juga mau nyapa dulu. Ini untuk kawan kita ada Mbak Alia Ajeng Kartikasari. Ini seorang Gen Z, mahasiswa semester 4 dan juga juru bahasa isyarat dari Tiba Surabaya. Mbak Alia, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam Mbak Alia. Sehat ya Mbak Alia? Sehat. Sehat. Gen Z-nya gimana diomongin lagi nih? Katanya hampir 10 juta loh. Nggak ngapa-ngapain kok bisa ini Mbak Alia? Gimana Mbak? Halo? Halo. Iya, gimana Mbak? Ya, kalau sebagai penerus Gen Z sih, biasanya memang kebanyakan teman-teman tuh nyamannya nggak ngapa-ngapain ya di rumah gitu. Goler-goler, scrolling-scrolling lebih nyaman kayak gitu ya ternyata ya? Ya, sambil rebahan gitu mungkin ya, Mas. Padahal kebutuhan banyak, keinginan juga banyak loh. Nggak ada Iya, kekhawatiran. benar sekali. Lah iya, makanya nggak ada kekhawatiran, nggak ada keinginan gitu Mbak. Kalau saya sendiri sih sangat-sangat ada keinginan. Terus apa yang Mbak Alia lakukan sebenarnya sebagai seorang Gen Z yang sekarang lagi di tengah-tengah pendidikan juga, yang biasa ntar kalau lulus kan teman-temannya bukan ngucapin selamat lulus ya, selamat nganggur biasanya. Gimana? Ada persiapan-persiapan khusus nggak Mbak Alia? Mungkin kalau dari persiapan sih, mungkin sudah ada karena dari pendidikan yang saya tempuh, itu juga saya sudah memiliki basic gitu. Oke. Jadi nanti setelah lulus, bisa ngambil dari kegiatan yang telah saya ajari di pendidikan gitu. Oke, apa bekalnya Mbak yang udah dipersiapkan? Contohnya nanti saya dapat kayak mengajar atau menjadi juru bahasa isyarat seperti itu, Mas. Juru bahasa isyarat ini special skill yang cukup unik ya. Baik, kita boleh bahas juga sama Mbak Alia. Kita ke Pak Budi dulu. Pak, datanya cukup menghebohkan ya. 10 juta, hampir 10 Betul. juta Gen Z yang katanya produktif, yang katanya agent of change, nggak ngapa-ngapain malah. Lebih enak goleran, kok bisa sebesar ini, kenapa? Tapi di Bali ini kan lagi kuliah ya. Betul. Ini nggak masuk yang 22,5%. Nggak Nggak masuk yang 10 juta. Dia masuk ke 70% ya? Betul, Betul. 70%. Jadi kalau kita ngelihat sisi lainnya memang ada 70% sekian ya yang masih pendidikan atau mungkin sudah bekerja seperti itu ya Pak ya? Ya betul, ada juga yang sedang pelatihan juga. Tapi ini jelas yang yang 10 juta ini 22% yang memang dari pendidikan maksimal SMP itu sekitar 15%. Dan ini lebih tinggi daripada yang dari lulusan kuliah 12%. Dan rata-rata memang yang nganggur itu yang lulusan SMA sekitar 72%-an. Seperti itu. Paling banyak lulusan SMA. Betul, 72%-an. Kok bisa sampai seperti itu, Pak? Kenapa lulusan SMA lebih banyak menganggur, Pak? Nah, ini mungkin sekarang dari pemerintah juga baik ya, jadi menggalakkan tentang keahlian yang di sana ada SMK di sana, yang dimana nanti link and match-nya dengan penerima kerja ya, atau yang membutuhkan kerja itu pas gitu ya. Nah, permasalahannya lulusan SMA ini lebih ke arah ke pendidikan keilmuannya, bukan ke arah praktisinya. Padahal untuk kebutuhan kerja itu langsung melakukan praktek. Makanya magang itu adalah suatu hal yang penting, bukan hanya di SMA tetapi juga di kuliah. Nah, saya juga bersyukur juga ada kebijakan tentang Merdeka Belajar sama kampus Merdeka itu sebetulnya dari mahasiswa maupun dari pihak Gen Z yang SMA itu juga bisa memberikan keilmuan atau keahlian terbaik
ditunjukkan kepada penerima kerja. Nanti kalau misalnya sudah dilihat baik ya, nanti langsung biasanya keterima kerja direkrut langsung oleh penerima kerja tersebut ketika setelah magang. Oke, baik. Tapi kalau kita dengar penjelasan seperti itu kan cukup banyak kalaunya. Kalau waktu magang dia perform baik, ya kan. Kalau magang tempatnya tepat, kalau dia udah tahu setelah lulus mau ngapain. Karena cukup banyak loh Pak ternyata yang nggak tahu juga setelah lulus mau ngapain. Bahkan dari SMA, kuliah, kenapa masuk situ? Ya, itu keterimanya di situ. Banyak orang saya kayak gitu juga ternyata sampai sekarang. Ini kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini, Pak? Ya, pertama dari teman-teman yang kuliah maupun yang jenjang SMA itu juga tujuan awalnya itu juga tidak paham. Jadi kita harus mulai dari tujuan ya. Kalau dari Seven Habits. Kalau misalnya gini, saya pengen kerja nanti di mana? Di KAI. Udah ngasih pengumuman tuh KAI itu. IPK harus 3,5 ya. Ini lagi rame nih. Ya, TOEFL 550. Lah kalau misalnya sekarang ya, sudah semester 8 misalnya, pengen KAI, udah syaratnya kayak gitu kan sulit ya. Jadi memang persiapannya mulainya dari tujuan yang benar. Ketika kita ingin bekerja, langsung kita analisis kemampuan apa yang harus kita miliki di sana. Seperti itu. Terus yang kedua sebetulnya, tadi sudah benar dari Mbak Alia itu, kita harus punya kompetensi yang unggul ya. Jadi seperti layaknya filosofinya lebih baik seperti sumur yang dalam daripada seperti lautan gitu ya. Contoh misalnya saya ingin bekerja di bagian perpajakan, kan mata kuliah kan cuma fokus di perpajakan, akuntansi pajak, mungkin dasar-dasar akuntansi. Jadi tidak lebih dari misalnya ya 20 SKS. Itu yang nanti saya akan kerja, tidak perlu 144 SKS, tapi nggak dalam gitu. Nah, dengan fokus di sana perpajakan misalnya, saya juga akan melakukan peningkatan kompetensi dengan melakukan sertifikasi privat A, B, C gitu ya. Dan memang kita langsung terjun. Pada saat magang, saya punya keahlian ini, saya punya keilmuan sekaligus saya juga punya sertifikasi tentang perpajakan. Misalnya saya kasih contoh privat A, B, C. Nah, ketika magang, saya tunjukkan bahwa saya punya kemampuan untuk pajak. Nah, biasanya dari pihak-pihak penerima kerja ketika sudah benar-benar orang ini confirm dan yakin terhadap kemampuan pajak ya, biasanya banyak yang keterima. Nah, dari mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ikut MBKM yang seleksinya melalui BUMN itu 6 bulan bekerja dengan setara 12 SKS, konversinya itu relatif banyak yang diterima karena mereka seleksinya sudah ketat, dan mereka juga sudah ada kayak arahnya dari BUMN itu keahliannya di kemarah mana gitu. Nanti pimpinannya itu juga sebagai leader untuk mendampingi sehingga bisa menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, kalau perform biasanya langsung diambil. Kalau enggak ya biasanya ya sudah nunggu. Ini kan sempat disebutkan juga tadi waktu kita ngobrol-ngobrol di bawah. Masa tunggu pencari kerja dari sarjana S1 itu lumayan lama ternyata. Iya. Saya kalau menggunakan ini sebenarnya tanggung jawab dari kampus juga. Saya juga kan kayak gini. Karena kalau akreditasi salah satunya juga kelulusan gitu ya. Nah, memang dari beberapa, karena memang pertama kesulitan dari jumlah dari penerima kerja itu mungkin kita sekarang lagi recovery ya. Jadi kondisi ekonominya sejak 2020 itu kan juga minus 4,7%, baru kita naik gitu. Dan ada beberapa yang bertahan, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini juga banyak akhirnya menghasilkan beberapa perusahaan yang PHK. Yang terakhir yang paling besar adalah Bata kemarin. Betul, seperti itu, karena ada perubahan perilaku konsumen. Nah, yang jelas bahwa seharusnya dari teman-teman ini ada dari pihak Gen Z ya. Gen Z itu seharusnya juga tahu tujuannya arahnya kemana. Seperti itu. Saya pengen punya kompetensi apa. PD ketika kita misalnya wawancara, saya punya keahlian apa, saya punya sertifikasi apa. PD ya. Dan keahliannya itu benar-benar praktisi, langsung bisa diaplikasikan, bukan hanya sekedar ilmu ya. Kayak misalnya unsur-unsur laporan keuangan apa. Tapi ono data buatan laporan keuangan. Itu yang agak sulit. Baik. Seperti tadi gambaran awal bagi kita bahas, kawan, karena sekali lagi ya, ada hampir 10 juta ini Gen Z yang dalam kondisi tidak ikut pelatihan, tidak ikut pendidikan, dan juga tidak bekerja. Nggak ngapa-ngapain mereka ini. Ini padahal sekali lagi targetnya Indonesia Emas 2045. Dampaknya apa? Kalau 10 juta ini terus ya, atau bahkan mungkin bisa bertambah, karena tadi kalau dipresentasikan ada sekitar 20 sekian persen ya, berarti di angka 10 juta, 70%-nya masih bekerja, masih ikut pendidikan juga, masih kuliah seperti Mbak Alia. Nah, kalau mereka ini malah menambah jumlah yang 22%, bagaimana dampaknya? Nanti kita bakal bahas ya. Kita sebentar jeda dulu untuk informasi ringkas. Flash News.
Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan menyebut Gen Z memang dalam usia mencari pekerjaan. Pernyataan itu merespon data BPS yang menyebut Gen Z mendominasi pengangguran di Indonesia tahun 2023. Pemerintah menggandeng Kamar Dagang dan Industri, sediakan keterampilan untuk memenuhi industri. Kelana Kota dipersembahkan oleh BP Ultimate, BBM berkualitas dengan teknologi aktif, gratis 2 liter, minimum beli 25 liter untuk BP 92 dan BP Ultimate. Berlaku hingga 31 Mei 2024. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya di SPBU BP, bukan yang lain. Kunjungi sekarang. Bensin api, promone mantul. Surabaya FM 100 News interaktif solutif. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda luar biasa kawan, masih menemani Anda ya. Malam hari bersama saya Fadil, di studio ada Pak Budi Wahyu Mahardika, di pengamat sosial ekonomi, dan di ujung Zoom juga ada Mbak Alia Ajeng Kartikasari, Gen Z, mahasiswa semester 4 yang punya keahlian juga sebagai juru bahasa isyarat di TIBA Surabaya. Tadi sempat digambarkan ya soal hampir 10 juta Gen Z yang katanya ini nggak ngapa-ngapain, dari PPS dia mengatakan seperti ini. Nah, kalau Anda sedang bersama juga dengan Muda Luar Biasa, malam hari mau kita bergabung, boleh silakan ya di WhatsApp di 0855 3010055 atau sambungan telepon di 031 9906 kali. Kalau menurut Anda kawan, kalau menurut Anda generasi yang nggak cemas tuh harus ngapain sih? Biar nggak cemas ya, biar siap. Kita ke Gen Z dulu nih, ke Mbak Alia. Mbak Alia, tadi sempat disebutkan ya oleh Pak Budi, katanya memang harus punya mindset yang spesifik dari awal. Nah, Mbak Alia sebagai mahasiswi semester 4 sudah tahu belum nanti mau ngapain Mbak kalau lulus kuliah? Mbak Alia? Saya sendiri sih, ya. Gimana? Sudah tahu belum Mbak? Ntar kalau lulus kuliah mau ngapain udah tahu belum? Sudah tahu sih, Mas. Apa? Karena dari pendidikan yang saya tempuh juga dan kemampuan itu, saya juga bisa mendapatkan banyak hal sih dari situ, bisa melakukan banyak kegiatan juga. Karena di pendidikan saya itu membuat peluang kegiatan saya semakin banyak setelah lulus. Begitu. Oke, baik. Ini Mbak Alia ngeset goalnya tahu mau ngapain kapan Mbak? SMP, SMA, atau bahkan sebelum itu? Atau waktu masuk kuliah baru-baru? Baru kuliah kayaknya. Baru-baru kuliah. Jadi memilih jurusannya based on apa Mbak? Berdasarkan apa? Kenapa, Mas? Memilih jurusannya berdasarkan apa Mbak Alia? Berdasarkan ini apa? Kemampuan saya sih, karena sesuai gitu. Oke, kalau boleh tahu apa sih Mbak? Cita-citanya apa sih? Cita-citanya Mbak Alia apa sih? Kalau cita-cita dulu mah mau jadi koki ya, Mas. Awalnya. Awalnya. Setelah itu? Tapi kelamaan kok jadi berubah gitu. Berubahnya ke arah mana itu Mbak Alia? Jadi apa sekarang? Kalau sekarang sih maunya memberikan bantuan untuk anak-anak disabilitas gitu sih, memberikan akses yang lebih, terutamanya ke teman-teman tuli gitu. Oke, baik. Melihat ada potensi di situ atau seperti apa sih Mbak Alia? Karena kurang dijamah atau gimana? Kenapa memilih itu? Karena cukup jarang ya yang mau memilih buat concern ke teman-teman disabilitas. Karena kan kebanyakan teman-teman disabilitas itu masih dipandangnya tuh agak masih ke bawah gitu, Mas. Banyak yang kurang mendukung gitu sih. Jadi pengen mengangkat dan memberikan akses ke mereka untuk dapat melakukan kegiatannya itu sebisanya gitu. Maksudnya dengan keterbatasan mereka itu mereka dapat melakukan aktivitasnya secara biasa gitu sih. Tanpa adanya pandangan atau diskriminasi yang mereka alami. Wah, ini ya. Ini aja luar biasa nih Mbak Alia. Itu dia kenapa Mbak Alia juga memperdalami soal bahasa isyarat juga ya, seperti itu ya?
Iya, benar sekali, Mas. Baik, baik. Ini cukup jarang ya ini ya. Karena yang di lawan Sambalia nih stigma ya. Iya. Ini yang lumayan susah loh. Tapi luar biasa, dia udah punya goalnya, dia udah tahu harus ngapain juga. Ini yang mungkin nggak dimiliki sama 22% sekian tadi tuh, Pak. Ya, ya ini penting juga ya. Persaingannya semakin ketat juga ya. Karena gini dari lulusan bukan hanya perguruan tinggi ya, mulai dari SMA, SMP dan seluruh lulusan itu yang angkatan kerja yang keterima itu hanya terutama oleh instansi formal itu 13,6%. Yang keterima Yang instansi formal. keterima ya. Dan memang dari perguruan tinggi memang yang paling tinggi ya. Dari 13,5% itu 54% itu dari perguruan tinggi. Terus dari dari SMA, lulusan SMA itu sekitar 43%. Nah, yang sulit ini yang memang lulusan SMP ke bawah. Itu kemampuan rekrutnya dari instansi formal itu hanya 3%. Jadi percaya nggak percaya, kompetensi itu dibarengi juga. Termasuk kalau di Indonesia rupanya ijazah itu juga berpengaruh sampai saat ini. Karena dilihat dari data statistik seperti itu ya. Nah, hal yang terpenting juga yang harus dilakukan oleh terutama dari yang perguruan tinggi ya. Tidak hanya untuk mencari kerja, tetapi juga sudah menciptakan kerja, gitu ya. Dan menciptakan kerja itu kalau bisa mulai dari pada saat kuliah ini dirintis, nanti pada saat sudah lulus kuliah, dia sudah bisa menjadi dari informal, dari jualan informal, karena sudah besar 4 tahun berjalan, bisa menjadi nanti perusahaan badan hukum yang formal. Karena ini penting karena pemerintah itu membutuhkan perusahaan-perusahaan formal ya. Karena pajak itu salah satunya dari perusahaan formal. Dan perusahaan formal itu 40% sekarang. Kebanyakan kita masih informal 60%. Nah, ini kalau misalnya terus berlanjut, misalnya 22,5% ini nanti yang sekarang sekolah, yang sekarang yang maksudnya bekerja, sekarang juga lagi pelatihan ini 77%. Nah, ketika sudah berjalan, nanti ada seleksi lagi. Nah, itu ada lagi tuh yang baru tuh, bukan 22% lagi, nanti nambah lagi. Ya harapan jangan sampai nambah lagi. Betul. Oleh karena itu sebetulnya yang terutama yang 15% itu harusnya ditolong sama yang 12%. Karena gini, lulusan SMP ke bawah itu rupanya persentasenya lebih tinggi 15% daripada yang 12% dari 10 juta itu. Oke. Jadi kalau bisa dari teman-teman yang pihak dari kuliah itu lulusan kuliah itu juga harus bisa menciptakan, termasuk yang kuliah sendiri. Jadi ya kenapa ada potensi sebetulnya, bukan hanya potensi untuk berubah jadi formal, tapi untuk menyerap juga ya. Betul. Si 22% tadi ya Pak ya. Betul. Seperti itu kalau kita bermain di sektor informal. Dua orang kawan bergabung Pak, sebentar kita sapa dulu ya. Ya, siap. Yang dari telepon dulu, halo, muda luar biasa. Halo. Malam Mas. Malam dengan? Luar biasa Mas Farid. Silakan. Mas Fadil. Iya betul. Selamat malam Mas Fadil. Malam. Sama Pak Budi. Pak Budi dan ada tadi Mbak siapa saya lupa. Ada Mbak Alia. Nah, ya, salam kenal. Silakan semuanya. Mas Farid, salam kenal. Jadi kebetulan saya ini kan praktisi di bidang video ya. Kemudian per bulan ini kalau nggak salah, di semester ini itu kan Kementerian Ristek dan Dikti itu kan ada program namanya praktisi mengajar. Betul. Nah, praktisi mengajar kebetulan saya terpilih salah satunya gitu di kampus di UNESA kebetulan di kampus saya juga. Baik. Nah, memang saya mengakui dan baru tahun ini merasakan banget nih Genzi itu sangat butuh didorong. Ketika saya masuk ngajar itu sangat berbeda dengan zaman saya ya mungkin atau zamannya Mas Fadil dan teman-teman lain waktu masih kuliah dulu. Saya menemukan beberapa fakta baru bahwa menurut saya sebagai praktisi kemampuan adik-adik mahasiswa kita itu masih standar. Nah, untuk bisa upskilling mereka itu butuh dorongan gitu loh Mas dan Pak Budi ya. Jadi mereka itu masih sangat butuh dorongan untuk bisa mengetahui bahwa dirinya itu masih kurang. Dan saya sangat setuju bahwa tadi dikatakan bahwa adik-adik mahasiswa itu lebih sering scrolling sambil goler-goleran gitu. Itu memang saya sangat setuju. Gitu ya? Karena merasakan itu juga ketika kayak saya ngasih materi apa gitu atau di rumah ngasih arahan di grupnya kelas gitu. Mereka juga kalau nggak diingetin lagi nggak jalan nih kayak gitu. Jadi saya rasa memang rata-rata seperti itu. Nah,
Tapi saya menemukan beberapa poin yang mungkin ini bisa sedikit akan membantu. Yang pertama itu upskilling, untuk mereka bisa upskilling. Tadi kan sempat membahas skillnya mereka itu rata-rata. Betul. Untuk bisa upskilling itu harus ada dorongan beberapa hal. Menurut saya, ini dari temuan saya ya. Yang pertama itu adalah dorongan di luar kampus. Di luar kampus itu boleh dari seorang praktisi yang alumni misalnya, kayak gitu kan pasti akan sangat membantu ya, di bidang apapun keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan mereka pada saat bergaul. Itu 2 poin pentingnya di situ. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika teman-teman mahasiswa itu bergaulnya dengan circle yang sama, jurusan yang sama, circle yang sama, itu saya yakin ya akan gitu-gitu aja. Jadi harus ada dorongan. Contohnya kalau saya dulu, saya kan lulusannya SMA ya Pak Budi. SMA itu kan tidak ada materi multimedia dan tidak ada materi fotografi ataupun videografi gitu ya. Adanya ekstrakurikuler gitu kan. Tapi ketika saya masuk kuliah, saya benar yang dikatakan Mbak Budi. Jadi kita harus fokus nih, sedikit apapun yang kita pelajari, kita harus benar-benar fokus di situ. Terus ditambahkan dengan skill tambahan. Itu yang saya alami ya dari pengalaman. Jadi saya fokus hanya di fotografi aja sama videografi, udah selesai. Tapi saya tambahi dengan ilmu komunikasi. Gimana nih cara menyampaikan ide untuk membuat video yang bagus, membuat foto yang bagus, meng-share ide itu yang ada di kepala. Tapi ya tetap keilmuannya memang saya sepakat dengan Mbak Putih, keilmuannya itu memang harus benar. Ilmunya harus ada dulu nih, baru akan kita upskilling. Kalau zaman saya dulu itu kan ya ikut kalau sekarang webinar mungkin ya. Kalau dulu kan ada pelatihan-pelatihan gitu di komunitas-komunitas fotografi, komunitas videografi. Nah, itu yang mungkin adik-adik mahasiswa tidak banyak tahu aksesnya. Mereka zaman sekarang pasti akses yang lebih banyak dicari itu kapan sih pendaftaran BUMN, kapan sih pendaftaran PNS gitu ya Pak, atau gitu sih. Jadi itu yang saya alami seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mengerti bahwa standarku masih segini nih levelku, aku harus upskilling. Nah, itu nggak ada yang mendorong. Itu sih yang aku lihat di kampus-kampus sekarang gitu. Baik. Itu yang sudah Mas Farid atasi juga berarti ya, pendekatan-pendekatan dilakukan ya buat lakukan dorongan-dorongan itu ya. Benar. Lagi kita deketin gimana, dan beberapa kali ini mereka ketika sudah terketuk gitu kayak mereka sedikit mau bergerak sekarang. Kayak gitu, lebih jalan lagi, lebih ini lagi, fluent lagi gitulah, lebih cair gitu, bisa sambil sedikit-sedikit ditambah skillnya dan lain-lain gitu. Itu problem yang saya rasakan sih, itu sih yang terutama. Ini yang berisan langsung sama Gen Z berarti di Mas Farid soalnya bakal tahu. Benar. Jadi langsung berhubungan Mas. Oke, baik. Ada lagi nggak masalah yang mungkin Mas Farid temui selama beririsan dengan Gen Z selain tadi ya butuh dorongan dan menyadarkan ya kalau mereka nggak oke banget. Ya. Karena pergaulan itu yang saya sebutkan tadi itu masalah utama. Nah, mungkin yang faktor di luar pendidikan selain dorongan dari, kalau dorongan itu yang saya maksud adalah yang dari praktisi ya, bukan yang dari orang lain terus kayak ngasih semangat, nggak yang gitu ya. Lebih ke yang memang ngerti bidangnya terus mendorong kayak gitu. Nah, kalau di luar itu mungkin adalah orang tua atau ya kerabat lah. Itu juga biasanya kan mindset kalau zaman sekarang ya Mas kan banyak kan, udah sana ikut tes CPNS, ikut tes ini gitu kan. Nah, itu perlu sedikit dikurangi juga menurut saya. Jadi jangan acuannya itu kayak langsung CPNS aja, jangan BUMN aja gitu. Jadi banyak sebenarnya lain yang sebenarnya masih bisa kita isi gitu. Kayak banyak hal yang salah satunya dulu saya juga mengalami juga nih, karena di tempat kerjaku kan bukan BUMN dan bukan ini ya, swasta gitu. Yang kita alami adalah standar teman-teman mahasiswa atau pelamar itu standarnya masih jauh dari yang kita inginkan. Karena contohnya gini, kalau saya kan bidangnya foto video, di video itu kan kita butuhnya ada tim kreatif, ada tim naskah, bla 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 gitu kan. Nah, kalau naskah, kalau kameramen, editor, itu kan ada ilmunya. Nah, kalau tim kreatif kan nggak ada jurusannya. Nah, itu yang agak susah Mas kita cari biasanya. Jadi gimana nih caranya kita nyari tim untuk jadi tim kreatif dalam satu produksi gitu. Nah, itu sangat susah.
Karena kan kita punya standarisasi pasti kan kalau di tim ini, oh dia harus paham A, B, C, D misalnya dan seterusnya. Tapi ternyata mereka pahamnya ya yang teknis-teknis saja, cara bikin naskah, cara kamera, ngedit, gitu-gitu doang. Praktis yang belum mereka punya ya, Mas Farid ya. Jadi upskillingnya nggak hanya yang dipraktisi aja, tapi di hal-hal tertentu yang dirasa itu core-nya sesuatu produksi atau keilmuan itu boleh juga sih dikembangkan menurut saya gitu. Oke. Baik Mas Farid, terima kasih banyak ya ini ya Mas Farid ya sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Rupanya gini Pak Fadil, jadi bukan yang susah nyari kerja, yang penerima kerja juga susah nyari orang. Sesuai dengan kompetensi. kita bakal bahas juga setelah ini ya. Satu orang kawan dulu Pak sebentar. Halo, Muda Luar Biasa. Iya, selamat malam. Malam dengan siapa ini? Yohan Sukamoto, Bapak. Silakan Mas Yohan Sukamoto. Ya, saya tidak tahu ini masuk gen Z atau gen apa ya. Jadi langsung saja, saya dulu memang lulusan UPN angkatan 98. Jadi saya dalam area ini sudah bekerja, memang dulu setelah lulus saya sempat bekerja. Asuransi pernah, LCD proyektor pernah. Dikala LCD belum booming seperti sekarang. Sudah pernah dulu ya. Lalu ya seperti yang Mas Farid tadi, saya memang survive lah dari fotografi dan sekarang masih saya geluti. Lalu karena seiring berjalannya waktu corona, lalu kena ritme ayah saya sakit dan saya harus mengikuti ritme kemoterapi. Saya tidak menyalahkan kedua momen di depan, tapi saya bersyukur saat ini saya malah membuat jari kayu woodcraft. Baru lagi menyimpang. Jadi malah buka sendiri ya berarti Mas Yohan ya? Buka baru karena masa diem di pandemi 2 tahun ini saya harus memutar otak. Ini nggak bisa motret saya, nggak ada event dan nggak ada wedding. Betul. Akhirnya di rumah pun saya harus beres-beres 3:30 waktu belum punya workshop. Sekarang saya sudah punya workshop dekat dengan rumah juga, 100 meter ada workshop. Dan ya memang seiring berjalannya waktu sudah dapat customer seperti itu, memang merintis itu tidak mudah. Berapa Jadi lama dalam hal ini saya berapa lama Mas dari merintis saya punya workshop dan berapa lama waktu itu? Dari pertama kali awal bikin ini kerajinan sampai punya workshop sendiri berapa lama Mas? Jadi gini, singkatnya masa 2 tahun itu memang cukup lama ya, 2 tahun terus kena ritme orang tua yang 2 minggu sekali kemo, akhirnya kurang dari 2 minggu, seminggu sampai genap 6 bulan, jadi 2 tahun 6 bulan. Setelah itu tidak lama ya memang akhirnya saya harus nggak mau bikin workshop gitu loh, yang hanya 7 kali berapa ini ya, nggak ada 7 ya, 2,5 kali 8. Cukup. Nah, dalam hal ini gini, saya tidak menyesal meskipun saya sarjana ekonomi. Kita harus survive. Apapun yang digeluti pasti akan membuahkan hasil. Saya percaya itu. Jadi kalau ketekunan itu memang membuahkan hasil, itu memang semoga nanti saya menuainya. Jadi bukan harus urat malunya harus putus, enggak, tapi enggak oleh izin awak dewe yang kita halal, saya gitu sih. Baik Pak Yohan, urat ngeyelnya harus tebel berarti ya. Lapis rasanya Pak. Jadi baik. Semoga jadi customer foto saya itu masih tetap dipanggil. Jadi seperti misalnya sederhana pas foto grup, foto kantor, customer lama itu tetap, tapi saya harus selektif. Seperti wedding mungkin saya tidak. Saling mengisi lah. Ada kayu, ada foto. Siap. Seperti itu. Oke. Matur nuwun, Pak.
Matur nuwun Pak Yohan, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Selamat malam. Terima kasih banyak, dua orang kawan gabung dengan dua pandangan yang cukup menarik ya, Mas Budi, Mbak Ali. Nanti kita komen ini sebentar, tapi kita jeda dulu buat informasi ringkas. Siap. Flash News. Lulusan SMK, kata Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, juga jadi satu di antara penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Ini karena ada ketidaksesuaian antara pendidikan dan permintaan pasar tenaga kerja. Lulusan itu salah pilih jurusan. Bu Nanda, silakan. Ya, untuk lalu lintas sampaikan oleh Pak Dwi Prasetyo yang mau ke arah Lamongan lewat tol ada kemacetan di exit Kebomas mulai dari kilometer 14 sampai di Indomaret Bundar. Sepertinya karena imbas volume kendaraan ya. Untuk yang arah sebaliknya Lamongan arah ke Surabaya ramai lancar. Ada Mbak Hesti mengabarkan kabel terjuntai di dalam gapura Pondok Benowo Indah. Kurang tahu itu kabelnya kabel apa, tepat di atas proyek peninggian jalan. Harap waspada untuk kendaraan baik roda 2 ataupun juga roda 4. Pak Hendra menginformasikan truk bermasalah sebelum traffic light Klete arah ke Surabaya. Pak Miftah Sembayat ke Manyar diinformasikan macet. Lalu ada Pak Krisna Pandegiling macet total dari segala arah, sebaiknya dihindari dulu saja. Dan dari AKP Sugeng Sulistiono, Kanitur Jawali Polresta Sidoarjo, bisa sambil ditampilkan videonya sebentar. Fadil itu menginformasikan dari pantauan udara, alhamdulillah arus lalu lintas di batas Kota Waru yang tadi diinformasikan macet sudah mulai berangsur-angsur menipis ya, dan juga sudah mulai lancar. Tapi kalau dilihat dari video dari kirimannya AKP Sugeng itu memang masih cukup ramai ya lalu lintasnya, cuman tidak stuck seperti sore tadi. Pak Krisna simpul macet ada di pertigaan Kampung Malang. Lalu Pak Abeng Subaidi, Bundaran Waru ini juga masih dirasakan ada kepadatan. Mas Rizky di depan Uinsa ini juga diinformasikan macet. Dari Pak Fian Arif untuk situasi lalu lintas tadi jam 7:30 ya 19.30 mulai dari Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Darmau, lalu di Simpang DTC Wonokromo semuanya sudah terpantau lancar. Terima kasih untuk Bribka Fian Arif, tim khusus Pitlantas Polrestabes Surabaya. Mas Bori keluar ke Bomas macet sampai di kilometer 14.800. Baik, Anda sedang saksikan ya untuk penampakan di batas kota, kawan. Surabaya Sidoarjo ramai, masih ramai. Kalau merambat, sabar aja dulu ya. Tenang, kawan-kawan petugas sudah di lokasi untuk terus mengupayakan agar perjalanan Anda bisa lancar. Gelana Kota dipersembahkan oleh BP Ultimate, BBM berkualitas dengan teknologi aktif, gratis 2 liter, minimum beli 25 liter untuk BP 92 dan BP Ultimate. Berlaku hingga 31 Mei 2024. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya di SPBU BP, bukan yang lain. Kunjungi sekarang. Bensin api, promone mantul. Gelana Kota, suara Surabaya, FM 100, news interaktif, solutif. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Udah luar biasa kawan, masih menemani Anda ya malam hari ini. Pak Dika tadi beberapa kawan sudah bergabung ya, sudah ikut bercerita juga. Yang cukup menarik Mas Farid tadi mengatakan, ini kalau bahasa Mas Farid kan cukup halus ya, butuh dorongan agar sadar kalau skill mereka tuh masih rata-rata. Butuh sebenarnya disadarkan, biasa aja mereka tuh. Kadang-kadang masih kayak gitu ya, ngerasa dirinya overwhelming, cukup tinggi, superpower, ternyata di hadapan dunia nyata, dunia kerja, masih skillnya biasa aja. Ini mungkin berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Dika tadi ya di awal ya, memang butuh spesifikasi juga. Tapi ternyata kebingungan juga masih ada tadi. Sebenarnya untuk mengantisipasi dan menjembatani hal ini butuh apa sih Pak? Ya, yang pasti gini ya, ketekunan itu butuh passion ya. Sebetulnya memilih kompetensi, sertifikasi yang dibutuhkan untuk kompetensi tersebut, itu kalau tidak ada passionnya, ketekunan itu tidak bisa terjadi. Kalau gen-gen yang sebelumnya gitu ya, itu bukan keinginan, lebih ke arah kebutuhan agar survive ya. Jadi apapun itu kita perjuangkan agar bisa tetap jalan terus gitu ya. Nah itu butuh ketekunan. Dan saya kira ketika itu ketekunan atau passionnya itu sudah ada, apapun itu kalau misalnya fokus pasti tembus
fokus pasti tembus. Gitu, jadi jargon ya. Dan kita nggak butuh semua harus dikuasai 144 SKS. Nah, kita harus memilih mana yang memang kita kuasai itu, karena memang realnya, memang kenyataannya kalau dalam dunia kerja itu tidak seluruh mata kuliah kita nanti bekerja di situ gitu ya. Ada mata kuliah 3 SKS manajemen resiko, ya kerjanya manajemen resiko aja. Lah, focusing tugasnya siapa berarti Pak? Kan kita sebagai mahasiswa masuk ya terima 144 SKS kan. Padahal ternyata yang dipakai cuma 20 atau 25 SKS lah sekitar itu. Nah terus yang harus menentukan, oh berarti aku harus cuma mengerjakan ini aja, ntar salah tangkap lagi. Ya dikejar cuma 20 SKS saya dibiarin, nggak lulus juga dong jadinya Pak. Nah ini juga kadang juga dari awal ya, dari semester 1, semester 2 itu saya juga kalau pernah mengajar pengantar manajemen misalnya, saya ingin mengatakan juga di awal ini, kamu tuh sadar tuh masuk kuliah sini. Karena ini masih ada semester selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tujuan akhir, terus pengen keahlian di mana, itu nanti kesulitan untuk bisa. Karena jelas kalau misalnya saat ini lebih ke arah fokus. Terus juga sekarang juga lebih banyak dibantu sama data science atau ilmu data. Berarti kita paling nggak ngerti lah programming dikit-dikit ya. Nah, ini yang penting, kolaborasi ya. Kolaborasi bukan hanya dari jurusan kita saja, jurusan-jurusan lainnya. Networking gitu ya. Itu penting juga. Leadership sama komunikasi. Sepinter apapun kita, kalau di otak kita nggak bisa mengeluarkan, itu juga nggak bisa komunikasi. Maka dari itu sebenarnya bukan hanya kompetensi juga, perlu kiranya juga teman-teman mahasiswa untuk melakukan ya inilah ikut-ikut organisasi lah. Juga salah satu juga ikut klub. Kalau misalnya kita suka di fotografi, masuk klub fotografi. Nah nanti ada yang bimbing, karena yang sudah expert yang pasti yang akan melakukan pendampingan itu. Nah kalau misalnya beliau itu Farid itu kan expert gitu. Betul. Ya. Expert, jadi udah ngerti. Dan itu yang dibutuhkan pada saat ini, yang dibutuhkan kemampuannya mereka-mereka yang paham. Kita tinggal mengikuti itu aja. Lebih enak kalau sudah punya mentor kan kayak gitu. Iya betul. Mbak Alia deh. Mbak Alia sebagai perwakilan Gen Z nih, ada pandangan nggak sih apa yang ditekuni Mbak Alia sekarang, yang jadi goals yang Mbak Alia sekarang bakal bisa jadi pegangan nanti di masa depan, Mbak? Mbak Alia? Yang ditekuni sama Mbak Alia sekarang, yang jadi pilihannya Mbak Alia sekarang, yang jadi goals yang Mbak Alia sekarang, ada potensi nggak kalau menurutnya Mbak Alia jadi pegangan di masa depan? Atau ini cuma jadi batu loncatan aja buat nanti pindah-pindah ke spesifikasi yang lain, Mbak? Untuk saat ini sih masih tetap menekuni yang sekarang ya Mas, karena di bidang yang saya ambil contohnya di bahasa isyarat itu masih sangat sedikit orang-orang itu tahu dan orang-orang mampu melakukannya begitu. Jadi saya fokus ke sini terus untuk mengembangkan berbagai banyak juru bahasa isyarat di setiap daerah gitu. Oke, baik. Tapi Mbak Alia nggak mungkin tergoda nih sama potensi pekerjaan yang mungkin lebih dibutuhkan nanti di tahun-tahun, kan ada beberapa data yang sempat dirilis juga mengatakan beberapa pekerjaan punya potensi besar nih di masa depan. Karena musuhnya nanti nggak cuma stigma masyarakat aja, tapi juga teknologi nanti. Gimana Mbak Alia? Mungkin kalau itu sepertinya sih iya, cuman kalau untuk saat ini lebih memfokuskan diri ke bidang situ dulu. Wah, baik. Ini cukup kekeh ya, berarti sudah tahu ya Mbak Alia ya. Iya. Tapi kalau kita boleh tarik mundur sedikit Pak, 10 juta data tadi, yang hampir 10 juta tadi, orang-orang yang nggak ngapa-ngapain, Gen Z yang nggak ngapa-ngapain ini, sebenarnya masalahnya buat negara apa sih? Ya buat negara itu kan pertama, kalau misalnya tidak terserap berarti pengangguran meningkat. Nah, kalau pengangguran meningkat berarti nanti banyak hal ya, bisa saja ke kriminal dan sebagainya. Tapi yang jelas gini, sebetulnya kalau dari pemerintah itu menginginkan sebetulnya dari yang formal itu jauh lebih banyak daripada yang informal. Sehingga nanti ketika formal itu, sekarang ini kan masih sekitar 40% ya, informal 60%. Nah, 40% ini yang bahasanya pemerintah mendapatkan pendapatan itu dari pajak, dari formal itu. Dan kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini tumbuh banyak ya, yang formal itu semakin banyak, otomatis negara juga maju karena pendapatan juga meningkat. Tetapi kalau misalnya dari Gen Z ini malah bertambah dari 22,5% malah nambah gitu ya. Berarti kan otomatis penganggurannya ya. Yeah. Berarti PDRB-nya nanti juga tidak meningkat gitu ya. PDRB kalau bisa dibagi nanti jumlah penduduk, per kapita juga lebih nih. Nah itu juga efeknya akan panjang ya. Yang jelas memang dari Gen Z itu juga harus terus jangan baperan ya. Karena kenapa? karena
sering pindah-pindah kerja gitu ya, bisa pindah-pindah 3 tahun 4 tahun udah 5 kali di beda perusahaan gitu ya. Jadi lebih ke arah kenyamanan bukan kebutuhan ya. Sebetulnya kalau misalnya kita sudah punya passion ya, otomatis kalau punya passion tersebut, kita keahliannya tersebut, sebetulnya tinggal mentajamkan saja. Nah, permasalahannya kalau misalnya ada peluang apa, kalau pindah-pindah ya ini fokusnya nanti nggak tembus, fokusnya nanti akan pindah-pindah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang penting itu sebetulnya menanyakan diri sendiri itu juga tujuannya sih apa nih ya, tujuannya passionnya di mana, itu yang penting. Karena mau berapa kali sih kita pengen pindah-pindah, kita nggak punya jadi diri profesi kan gitu. Jadi diri profesi itu penting, jangan lama-lama ya seperti itu. Jangan lama-lama. Itu ya. Kalau mau tembus ya fokus dulu ya. Seperti itu ya kalau kata Pak Dika. Ntar ada 1 orang kalau yang bergabung, Pak Dika, Mbak Alia, ntar kita sapa juga sekaligus ada beberapa yang di WhatsApp. Tapi kita jeda dulu ya buat informasi ringkas. Flash News. Kawan, meski jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi, tapi angka itu menurun sesudah pandemi COVID-19. Kata Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, angka pengangguran rilisan Badan Pusat Statistik 2023 9,9 juta, turun 0,97%. Angka itu jadi data pijakan menentukan arah kebijakan untuk kaum muda lebih produktif. Muda luar biasa, selamat malam. Selamat malam. Malam Dengan Ajir, Mas. Silakan Mas Ajir. Ya, mau menanggapi sedikit terkait Gen Z, industri yang masa kini ini, Mas. Mas Ajir ini Gen Z juga? Bukan, saya sudah di atas itu umurnya. Iya. Baik. Jadi saya sudah ada di industri di perfilman, Mas. Itu sudah dari tahun 2013. Oke. Jadi sudah merasakan bertemu dengan sebelum Gen Z ya, orang-orang yang sebelum Gen Z hingga sekarang saya banyak bertemu dengan teman-teman Gen Z di dalam industri ini gitu. Terus banyak hal itu akhirnya saya menemukan hal-hal yang begini, Mas. Ketika saya berhadapan dengan Gen Z itu saya harus turun sendiri dan saya harus melihat kondisi mereka. Mereka ini cocoknya bekerja dalam posisi yang mana? Penulisan kah? Yang di lapangan kah? Ide kah? Kreatif kah? Gitu. Jadi ada teman-teman yang memang bergerak di, misalnya kalau di industri perfilman, ketika mereka di kamera ternyata mereka tidak suka dengan hal itu, atau ketika belajar dia nggak mampu gitu. Nah, kita sebagai chief atau sebagai pelaku industrinya, kita harus bisa memantau mereka. Jangan terus ketika mereka tidak mampu dan tidak sanggup, terus ditekan dan terus diharuskan untuk sanggup gitu. Itu yang agak susah ditemukan di Gen Z. Jadi Mas Ajir sebagai generasi yang di atas yang menjemput ya dan mengarahkan teman-teman Gen Z yang ada di bawah, seperti itu ya Mas ya? Iya, karena ketika mereka dipaksa dan ditekan, mereka merasa tertekan dan akhirnya pekerjaannya nggak beres-beres gitu. Tapi akhirnya ketika saya arahkan untuk menemukan hal lain, wah ternyata anak ini lebih keren nih ketika ada di sini gitu. Karena saya mencoba memecah dari 2 hal. Yang satu ada tim pekerja, yang satu ada tim pemikir, misalnya seperti itu, Mas. Jadi di dalam 2 tim ini, untuk yang tim pemikir ini ternyata mereka bisa menghasilkan ide-ide keren gitu. Karena nggak menutup kemungkinan kita yang sudah di umur di atas lebih dari mereka, kita kalah dalam hal melihat sosial media, memikirkan hal-hal kreatif yang rame sekarang itu apa. Nah, ternyata mereka lebih keren nih dalam hal-hal itu gitu. Ide mereka lebih fresh. Tapi ketika mereka penempatannya adalah di lapangan, mereka tidak bisa dan nggak punya waktu untuk mencurahkan ide-ide itu. Tapi ketika kita bisa memantau dan melihat sisi pekerjaan mereka, akhirnya mereka duduk di dalam ide-ide pemikiran bersama dan mereka tidak bekerja sendiri. Itu ternyata mereka lebih keren dari kita gitu. Nah, sebaliknya orang-orang yang kita tempatkan di dalam ide-ide yang untuk berpikir di dalam kantor, wah ternyata mereka nggak cocok nih di kantor, mereka senang di lapangan gitu. Oke, baik. Jadi memang kita selaku pelaku industri harus pinter-pinter untuk melihat.
Baik. potensi yang ada di dalam diri mereka. Siap, Mas Fajri. Terima kasih banyak sharingnya, Mas. Siap. Selamat malam. Ini sebelum kita ke Pak Dika dan juga Mbak Alia buat sesi terakhir, ada beberapa kawan yang di WhatsApp ini, Pak. Ada Pak Nuryanto. Ini menyapa Mas Dika katanya. Teman kuliah nih katanya. Oh, Katanya Mas Dika di masa kuliah juga luar biasa. Nggak hanya satu kampus saja, juga aktif di kegiatan juga. Turun ke jalan juga katanya. Nostalgia. Terima kasih ya Pak Nuryanto ya. Pak Steven Hia, menganggur Gen Z itu karena menunggu janji presiden terpilih makan gratis katanya gitu. Susah dapat kerja karena perusahaan seharusnya sudah punya pengalaman. Nah gimana dengan mahasiswa yang baru lulus kan nggak punya pengalaman. Seperti itu ya. Baik, Pak Steven juga ditanggapi oleh Pak Dika dan juga Mbak Alia. Yang lain tadi ada satu lagi kawan kita. Ini apakah Gen Z itu nggak mandiri, harus disuruh dan selalu dibimbing? Nah ini karakteristik nih, gimana Pak Dika, mungkin boleh dijelaskan sedikit singkat dari singgungan dengan Gen Z yang ada. Oke, yang terakhir tadi bagus tuh. Jadi link and match itu bukan masalah kompetensi sama kebutuhan, tapi juga link and match sama demografi. Dari teman-teman Gen Z, ada Gen milenial, ada Gen X. Itu harus bisa saling memahami ya. Itu penting ya. Jadi kadang hal ini juga walaupun simple, tapi perilakunya beda. Jadi saya sepakat bahwa tadi memang kita harus bisa memahami. Kalau enggak, kalau kita tekan terus, itu nanti akan ngapunten. Biasanya nggak kuat, baper keluar. Itu agak resiko jangka panjang. Kita harus rekrutmen lagi, biayanya cukup mahal gitu ya. Baik, jadi yang punya perusahaan juga harus tahu ya cara mentreatment Gen Z ini gimana. Betul. Oke, Betul. Jadi bukan hanya link and match kompetensi sama kebutuhannya apa, tetapi juga terkait tentang perbedaan dari demografi atau generasi. Baik. Mbak Alia ini terakhir mungkin sama Mbak Alia. Mbak Alia ada pesan nggak mau disampaikan buat teman-teman Gen Z yang sekarang mungkin masih kebingungan, masih sekolah juga kayak Mbak Alia, atau malah sekarang lagi nunggu nih buat diterima kerja. Apa sih yang mau Mbak Alia sampaikan, Mbak? Mbak Alia? Ya, Iya. Gimana Mbak Alia? kalau dari saya sih ngikutin ini aja Mas, kemauannya gitu. Asal terus kemampuannya. Karena emang cari kerja di masa depan itu memang susah ya gitu. Jadi terus mengasah kemampuannya aja gitu. Harus terus mengasah kemampuan ya. Iya. Baik. Karena emang penting sih Mas. Kenapa penting Mbak Alia? Karena kalau nggak ada kemampuan gitu atau basic yang dia miliki, kemungkinan susah gitu untuk suatu perusahaan untuk menerima dia gitu. Harus belajar ulang dari awal gitu kan, capek yang ngajarin gitu. Oh, ini sudah memikirkan juga generasi tua juga bisa capek ya berarti ya. Tadi sudah ada tanggung jawab dari generasi tua, sudah ada juga dari generasi muda. Dari pemerintah ada peran yang bisa membantu nggak sih Pak untuk mengurangi angka 10 juta ini? Ya, ini saya tadi pas perjalanan itu dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem Makarin memastikan katanya UKT nggak naik ya. Itu salah satu dari pemerintah ya. Sehingga tidak ada gejolak terhadap yang kuliah lagi saat ini. Semoga itu tidak menambah dari Gen Z yang saat ini ya dengan 22,5% itu. Yang kedua adalah tetap dilakukan pelatihan-pelatihan yang lebih ke arah kompetensi yang praktisi ya. Jadi itu di link match dengan ilmiah, keilmuannya gitu ya. Dan yang terakhir ya sebetulnya peran pemerintah itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ada dua, bisa melakukan pemberdayaan atau melakukan investasi untuk bisa agar nantinya industri itu bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ada penggeraknya antara investasi atau pemberdayaan tersebut. Gitu. Baik. Jadi sekali lagi teman-teman Gen Z yang mungkin lagi stay tune juga, atau mungkin orang-orang tua ya dari Gen milenial juga yang punya anak-anak Gen Z, mulai dikasih tahu lah. Kalau tadi katanya Mas Farid ya, atau Mas Yuwatri yang bilang dijauhkan lah, stigma lama itu dipinggirkan lah. Karena potensi pekerjaan di masa depan juga cukup banyak ya sebetulnya. Sedikit Pak mungkin yang paling menarik buat di masa depan karena cukup banyak yang berseliweran ya. Apalagi tantangan juga ada di subsektor teknologi juga. Jadi yang jadi peluang kerja terbaik ada di bidang formal atau informal apa sih Pak? Kalau buat beberapa tahun ke depan mungkin? Ya, yang jelas pertama kita tidak katak dalam tempurung ya. Jadi bukan hanya mata kuliah atau kuliah kita itu. Jadi perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu juga kita bisa aja bukan bidang ekonomi, tapi juga bidang teknik juga. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang statistik, kita juga perlu data science. Kalau data science butuh pemrograman Python atau misalnya tentang database SQL untuk membantu misalnya proyeksi laporan keuangan atau misal kita pengambilan keputusan yang memang datanya harus di-grab dari data yang banyak ini, ya kita juga harus belajar. Jadi intinya sebetulnya kita harus update
Jangan sampai kita merasa, wah ini kita sudah lulus kuliah, terus tinggal nyari kerja aja. Nah pas lulus sudah dapat ijazah, rupanya dari BUMN ngasih IPK-nya tinggi banget. Kena lagi. Jadi harus di style dari awal gitu ya. Jangan udah pas lulus baru nyari kerja. Nah itu yang agak. Terus yang terakhir ini untuk orang tua ya, orang tua. Jadi biarkanlah teman-teman mahasiswa itu berkembang dari semester 1. Saya juga dulu mengalami bahwa orang tua saya menginginkan pokoknya kamu kuliah saja. Bapak pengennya kamu lulus cepat, sudah gitu. Nanti baru setelah itu kerja. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, proses dari perkuliahan itu salah satunya untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Baik, jadi memang butuh kolaborasi dari semua pihak ya. Betul. Si anaknya juga, si orang tua, pemerintah, dan juga para punya usaha juga. Terima kasih banyak Pak Diki buat obrolannya. Mbak Alia juga terima kasih ya Mbak. Semoga kita ada waktu buat ngobrol-ngobrol juga lancar-lancar ya buat kuliahnya Mbak Alia. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah bersama Muda Luar Biasa kawan. Malam hari ini saya Fadil pamit dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Luar Biasa dipersembahkan Suara Surabaya.